Halo Sampurasun, Rampes, bagaimana kabarnya? Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film yang sangat brutal lagi, yaitu seorang pasukan khusus turun gunung untuk membantai para polisi korup yang telah menganiaya dan membunuh anaknya. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan sampai selesai. Di awal film terlihat seorang pria bernama Jack Hunter yang sedang menuju ke bar di suatu kota. Jack yang sedang minum bir, tiba-tiba ia digoda oleh wanita yang bernama Boah. Namun ketika mereka berdua sedang mengobrol, dari belakang orang yang bernama Bobby cemburu bahwasannya Boah telah menggoda Jack. Bobby pun menghampiri Jack lalu mengajaknya berkelahi. Jack yang tidak mau ada keributan, ia memilih untuk pergi saja. Namun di sana Bobby kekeh mengolok-olok Jack dan mengajaknya berduel. Hingga keributan pun terjadi. Tak berselang lama, kepala desa yang bernama Nichols bersama antek-anteknya para polisi korup datang melerai mereka. Namun anehnya, kades itu malah menangkap Jack dan membawa Jack ke kantor polisi. Lalu Jack pun diinterogasi di kantor polisi itu oleh Nicole. Terungkap fakta kalau kades itu adalah ayah kandung dari Bobby. Nicole di sana benar-benar menyalahkan Jack karena telah membuat anak kesayangannya terluka, sembari menanyakan Jack berasal dari mana. Ternyata di kota ini, orang-orang pribumi tidak menyukai kedatangan orang asing masuk ke kotanya. Di sini Jack memilih bungkam dan tidak berkata sepatah kata apapun perihal apa yang ditanyakan oleh Nicole. Saat diinterogasi sedang berlangsung, adiknya Nicole yang bernama Maggie menelepon. Ia menyuruh Nicole segera pulang untuk makan malam. You don't care that I made you dinner? Of course I care. I gotta run. Lalu setelah Nicole pulang, para polisi yang menjadi antek-anteknya Nicole malah menyiksa Jack untuk memberi pelajaran karena sudah berani masuk ke kota tersebut. So next time you want to cause trouble in my town. Untungnya sheriff yang bernama Kim menghentikan itu dan meminta maaf atas kejadian tersebut. You okay? Catch your breath. I'm sorry about this. Sheriff itu pun melepaskan borgol Jack. Namun Jack langsung memanfaatkan situasi itu untuk bisa kabur dari sana. Jack juga mencuri mobil kepolisian itu untuk menuju ke tempat kediaman Nicole. Berpindah ke kediaman Nicole yang terlihat sangat megah. Nicole yang baru pulang dari kantor polisi, ia di sana langsung menanyakan kepada anaknya perihal orang yang menghajarnya tadi. Bobby hanya mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa tentang pria itu. This guy. Oh shit, Dad! Stop. Lalu saat sedang makan bersama, Bobby disuruh ayahnya untuk mencari tahu tentang pria itu. Karena ayahnya sendiri menemukan foto kekasih Bobby dulu, yaitu Melissa, dari orang tersebut. Yang membuat ayahnya penasaran terhadap pria asing itu. Who do you think that man could be? Sementara itu, Jack yang sedang menuju ke rumah Nicole dengan mengendarai mobil polisi, ia tiba-tiba teringat percakapan dengan seniornya di militer bernama Murphy. Ternyata Jack ini adalah seorang tentara angkatan darat berdarah dingin. Lalu kemudian Jack tiba-tiba menghentikan mobil itu lalu mengecek peralatan senjata di bagasi mobil belakang. Tak berselang lama, radio HT mobil itu bersuara yang ternyata Sheriff Kim menyuruh Jack menyerahkan diri dan membawa mobilnya kembali. Jack pun menolak hal itu karena ia datang ke kota ini untuk menyelamatkan putrinya. Jack langsung bergegas melanjutkan menuju ke kediaman Nicole. Di siang bolong, Nicole dan adiknya Maggie sedang berdiskusi bisnis mengenai rencana untuk membuat bendungan air dengan kolega-koleganya. Setelah membahas bisnisnya, Nicole dan Maggie pun pulang ke rumah sembari membahas pria yang menghajar Bobby. Saat Nicole sendirian, tiba-tiba ia dihampiri oleh Jack, lalu disusul dengan kedatangan Bobby. Jack pun di sana langsung menanyakan putrinya bernama Melissa. Karena waktu di bar tadi, Jack melihat gelang putrinya ada pada Bobby. Bobby yang mendengar hal itu pun terkejut karena ternyata mantan pacarnya dulu adalah anak dari Jack. Bobby lalu memberitahu kepada Jack perihal anaknya yang bernama Melissa. Kalau Melissa sudah mati karena overdosis narkoba. Ketika mereka dan teman-temannya melakukan party, Jack yang mendengar hal itu langsung menembak mati Bobby. Back in the house!
Oh, I didn't want to hurt Bobby. Kemudian dari atas, Maggie yang mendengar suara tembakan langsung keluar dan menembak Jack dari atas. Beruntung Jack berhasil kabur. Hingga Nicole langsung menyuruh anak buahnya, yaitu para polisi korup yang dipimpin oleh Stone, untuk mengejar Jack dan membunuhnya di dalam perkebunan. I want his fucking head! Di sana aksi kejar-kejaran disertai adu tembak pun terjadi. Jack yang hampir kehabisan tenaga karena banyak mengeluarkan darah akibat ditembak oleh Maggie, ia bersembunyi di penampungan air. Lalu setelah itu, Jack Hunter membantai mereka satu persatu. Stone yang mendengar anak buahnya ditumbangkan oleh Jack, ia menelepon ke markas polisi untuk meminta bantuan kepada Bartlett, tanpa sepengetahuan kepala Sheriff Kim. Kemudian Bartlett pun tiba di TKP, namun mereka sudah kehilangan jejak Jack. Lalu mereka pun menerbangkan drone untuk mempermudah pencarian. Saat Stone dan Bartlett terus mencari Jack, mereka berdua malah menemukan anak buahnya yang sudah terkapar di perkebunan. Hal tersebut ternyata membuat Bartlett ketakutan dan lebih memilih mundur dari sana. Namun ketika Bartlett hendak kabur dari sana, tiba-tiba Jack muncul dan menyergap Bartlett. Di sini Jack tidak membunuhnya dan hanya meminta tolong menyampaikan agar Sheriff Kim menemuinya di perkebunan ini seorang diri. Lalu Jack pun pergi ke tempat lain dan menemukan gubuk untuk bersembunyi. Berpindah ke Bartlett yang membawa kabar dari TKP kalau Sheriff Kim diperintah Jack untuk bertemu dengannya seorang diri. Lalu malam harinya di kediaman Nicole terlihat dijaga ketat oleh beberapa polisi. Stone yang baru saja kembali dari perkebunan mengatakan kepada Nicole kalau ia tidak dapat menemukan Jack sampai saat ini dan akan melanjutkan pencariannya esok hari. Di sana juga atasan Nicole yang bernama Green datang dan menyuruh Nicole untuk membereskan kekacauan ini dan jangan sampai tersebar ke publik, karena hal tersebut akan berdampak kepada bisnis mereka. Sedangkan di kantor polisi, Sheriff Kim yang masih kebingungan kenapa Jack ingin bertemu dengannya, ia berdiskusi dengan Bartlett. Bartlett yang juga tidak tahu hanya mengatakan ikuti saja perintah Jack untuk bertemu dengannya besok pagi. Di sisi lain, Jack yang sedang berusaha mencabut peluru dengan pisau panas, ia teringat dengan masa lalunya ketika ia bersama putrinya yaitu Melissa. Seperti yang diketahui, hubungan Jack bersama anaknya tidak terlalu harmonis karena Jack sendiri sering meninggalkan Melissa dari kecil untuk bertugas ke Afghanistan. Sehingga hal tersebut membuat Melissa kecewa dengan ayahnya dan sempat mengatakan kalau ia tidak butuh sosok ayah tuturnya. Hal itu membuat Jack merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, Maggie yang sedang menyiapkan sarapan terlihat dari kejauhan ada helikopter menghampiri rumahnya, yang ternyata itu adalah Murphy. Murphy sendiri datang ke rumah Nicole untuk memberikan bantuan tentang apa yang sedang terjadi. Murphy memberitahu Nicole jika Nicole dan adiknya masih hidup, Jack akan mengejarnya sampai mati. Lebih baik Nicole mengikuti apa yang dimau oleh Jack, karena Murphy tahu kalau Jack sendiri adalah orang yang sangat berbahaya. Murphy tahu jelas sepak terjang Jack ketika di militer, karena pada saat itu Murphy adalah atasannya. Namun Nicole menjawab dengan sombong kalau Jack yang akan mati duluan. Lalu adegan berpindah ke Jack yang sedang tertidur lelap. Tiba-tiba ia ketahuan oleh Stone dan anak buahnya. Mereka langsung menghajar Jack. Walaupun dengan kondisi seperti itu, Jack mampu membalikan keadaan dengan merebut pistol dan langsung menembaki mereka di sana. Stone yang sudah tidak berdaya, ia diringkus oleh Jack. Lalu Sheriff Kim mengikuti permintaan Jack untuk bertemu dengannya. Di sana Jack mengajak bekerja sama untuk menjatuhkan keluarga Nicole yang selama ini sudah semena-mena di kota ini dan membunuh anaknya. Jack juga menyuruh Sheriff Kim untuk memeriksa data orang hilang di kota ini guna memastikan apakah Melissa termasuk orang hilang yang disembunyikan oleh keluarga Nicole. Her name is Melissa. Check your missing persons. You're hurt. Let me help you. I'll live. How will I get a hold of you? I'll find you. Kemudian Jack pun kembali ke gubuk untuk menginterogasi Stone.
karena Jack curiga kalau Stone terlibat atas kematian anaknya. Awalnya Stone pura-pura tidak tahu perihal kematian anak Jack. Namun karena terus disiksa, akhirnya Stone mengatakan kalau ia hanya menyicipi Melissa sebentar karena pada saat itu Melissa juga sudah sekarat. Sebagai seorang ayah, tentu hal itu menyakitkan. Jack yang telah mendapatkan penjelasan dari Stone, ia langsung menikam lehernya sampai mati. Jack sangat menyesal dan merasa bersalah karena telah meninggalkan anaknya demi tugas negara. Terlebih, ia tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik dan tak bisa menjaga anak semata wayangnya itu ketika sang istri sudah meninggal. Berpindah ke Murphy yang terlihat sedang mengobrol dengan Green. Green meminta tolong kepada Murphy selaku atasannya Jack untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu Murphy menemui Sheriff Kim untuk membahas perihal Jack. Mereka di sana membahas titik letak di mana Jack berada melalui map. Namun tiba-tiba radio milik Sheriff Kim berbunyi yang ternyata itu dari Jack. Ia memberitahu kalau semua anak buah Nicole sudah dihabisi. Sontak Murphy yang mendengar itu pun merebut radio itu dan berbicara dengan Jack. Ia menyuruh Jack untuk segera menyerahkan diri saja. Murphy juga mengatakan jangan sampai aku menurunkan anggota khusus untuk menangkapmu. Namun Jack dengan tegas mengatakan lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Karena Jack sendiri sekarang sudah bertekad akan menghabisi keluarga Nicole. Karena dianggap ada kaitannya dengan kematian Melissa. Lalu Jack mengatakan agar Murphy mau membantu dirinya menjatuhkan keluarga Nicole. Murphy hanya diam lalu menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Karena Jack akan datang memberi perlawanan. Gear up. Keesokan harinya Jack pun hendak pergi ke kota itu untuk memberi perlawanan. Ia membegal mobil untuk pergi ke sana. Setibanya di sana, Jack langsung diserang oleh para tentara itu. Yang padahal Murphy memerintahkan mereka jangan menembak Jack. Sehingga Jack dan para tentara itu pun saling adu tembak. Jack berhasil membunuh para tentara itu satu persatu. Sampai ketika Jack dapat serangan granat yang membuat ia terluka parah. Dan ia memutuskan kabur ke gereja yang sudah tidak dipakai. Anak buah Murphy yang memberi laporan ke Murphy kalau Jack ke gereja, Murphy langsung memberikan perintah kepada Sheriff Kim untuk segera bergegas ke sana. Namun saat sedang menuju ke gereja, tiba-tiba ada seorang pria yang menghentikan mobilnya. Dan ternyata itu adalah Jack. Jack pun langsung meminta untuk segera pergi ke rumah Nicole. Ternyata Murphy dan Sheriff Kim sengaja menggiring para tentara dan polisi untuk terus mengejar Jack sampai ke rumah Nicole. Karena kejahatan-kejahatan Nicole pasti akan terus ditutupi. Mengingat bukan hanya Melissa saja yang menjadi korban, akan tetapi banyak sekali wanita yang hilang di kota tersebut. Beralih ke Nicole dan Maggie yang sedang meratapi apa yang sudah terjadi. Dirasa sudah larut malam, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Dengan Maggie yang masuk terlebih dahulu. Saat Nicole menyusul Maggie ke dalam rumah, ia dikejutkan oleh Jack yang sudah menyandra Maggie. Di sana Jack meminta Nicole untuk membuka mulutnya dengan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Melissa anaknya Jack. Awalnya Nicole mengatakan kalau dirinya tidak tahu menahu perihal kejadian yang menimpa Melissa. Jack terus mengancam dengan mematahkan jari-jari adiknya. Hingga Nicole mengatakan yang sebenarnya. Kalau Melissa adalah seorang pecandu karena terus bergaul dengan Bobby. Pada saat itu ia overdosis dan hampir sekarat. Disangka akan mati, Stone malah menyetubuhinya, yang padahal Melissa masih selamat. Karena takut nanti semakin kacau, Nicole memutuskan untuk menenggelamkan Melissa yang pada saat itu disaksikan oleh Maggie. Percakapan itu pun didengar oleh pihak kepolisian yang sudah direkam agar bisa menguak semua kejahatan Nicole. Takut terjadi sesuatu, Murphy menyuruh Jack dan Nicole untuk keluar. Jack yang sakit hati karena anaknya sudah diperlakukan seperti binatang hendak menembak mati Nicole. Namun di sini Murphy menegaskan membunuh Nicole tak akan membuat Melissa kembali. Jack pun akhirnya mengurungkan niatnya. Di sini para aparat langsung menangkap Nicole dan Maggie karena selalu berbuat jahat. Sementara Jack akan segera mendapatkan pertolongan. Nicole dan Maggie pun dibawa oleh Murphy dan Bartlett untuk pergi ke kantor polisi. Namun di tengah jalan, mobil itu berhenti lalu Bartlett keluar. Setelah itu Murphy menembak mati Nicole dan Maggie. She's haunting me, isn't she?
Karena ternyata Murphy sudah menganggap Jack anaknya sendiri dan Melissa adalah cucu kesayangannya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Itulah film yang mengajarkan kita tentang pengorbanan sang ayah. Terkadang seorang anak menganggap kalau ayahnya hanya sibuk dengan urusannya sendiri, yang padahal di hati dan otaknya selalu ada nama anaknya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Rai Movie.